Shalom. Terima kasih semua untuk Tuhan yang bukan untuk saya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan wajah yang berseri, mengucap syukur selalu. Kesempatan demi kesempatan tetap kita boleh terima karena anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Akui tidak akui, kalau kita sampai hari ini bisa beribadah, bisa bernafas, bisa sehat, kuat, semua karena anugerahnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai ibadah kita pagi hari. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu selalu Bapak. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya Bapa yang mengasihi kami. Tidak pernah kami pungkiri kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia-Mu, pemeliharaan, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Semuanya Tuhan hanya karena Engkau saja Bapa. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyukakan hati-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan boleh buat Engkau bangga Bapa. Setiap kehidupan kami Tuhan, semuanya hanya karena kasih, karunia dan anugerah-Mu. Kami boleh sampai pada detik ini Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari hanya karena anugerah-Mu. Kami mengakui Kau Bapa yang baik atas kehidupan kami Bapa. Tuhan, mari Kau bertahta di atas setiap pujian umat-Mu pagi hari ini. Mengundang Kau Allah Roh Kudus hadir, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap rumah-Mu Tuhan. Untuk Engkau melawat kami, untuk Engkau Bapa menolong setiap kami. Kami yang susah Kau hiburkan, kami yang tidak berpengharapan Tuhan Kau beri pengharapan. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami percaya bahwa hanya pribadi-Mu yang kami perlukan Bapa. Di akhir zaman ini Tuhan, tidak ada yang dapat menolong kehidupan kami. Tidak ada tempat berteduh bagi kami. Tidak ada tempat yang aman bagi kami selain pribadi-Mu Yesus. Biarlah kami tetap berpaut kepada-Mu Bapa. Biarlah kami tetap Tuhan berseru-seru kepada-Mu. Dan senantiasa kami tidak lupa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang luar biasa Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang hadir. Berkati setiap kami yang melayani Engkau pagi hari ini. Biarlah berkat-Mu yang terbaik yang kami terima pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih anugerah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ramaikan pujian, sungguh-sungguh dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang berpaut kepada Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Amin. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Gunakan syukurku
buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh hati, saudara. Dia selalu punya yang terbaik untuk kita. Bila anugerah-Nya diberikan kepada kita, berarti ada hal spesial yang Tuhan beri. Mari syukuri, mari pergunakan dengan sebaik mungkin untuk memuliakan namanya, untuk membuat Dia bangga dan senang. Anugerah-Nya memampukan kita melewati hari-hari dengan kasih karunia yang terbesar. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Terima kasih. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Yes. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Namanya, namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Yes. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
banyak pengharapan kami Bapa kepadamu. Kami tahu Tuhan Kau tidak pernah mengecewakan. Setiap janji-Mu yang terukir dalam hidup kami, kami tahu Tuhan Kau pasti genapi. Apapun caranya, bagaimanapun caranya Tuhan, kami percaya setiap janji yang Kau ukir dalam hidup kami, setiap janji yang Kau meteraikan dalam hidup kami, Engkau sendiri Bapa yang berjanji. Engkau yang mengikat perjanjian itu dengan kami. Bapa, biarlah kami tetap teguh di dalam pengharapan kami kepadamu. Terima kasih. Kami percaya tidak pernah pudar sedikit pun janji itu Tuhan. Walaupun kami manusia menganggapnya terlambat, walaupun kami manusia menganggapnya Engkau lupa, tapi Engkau tidak pernah lupa. Kau bukan Allah yang tertidur dan terlelap, kata firman Allah. Biarlah kami tetap pegang janji. Amin. Janji-Mu yang menjadi kami makin kuat Tuhan dari hari ke hari. Biarlah kami melewati setiap proses dengan anugerah, sehingga apa yang kami rasakan Bapa, Engkau Allah turut merasakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari Tuhan, pribadi-Mu hadir melawat, tertanam dalam hati kami pagi hari ini. Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur kami, melawat kami, memenuhi setiap hati kami. Jangan biarkan hati kami kosong Tuhan, tapi biarlah setiap hidup kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau beribadah kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Kedua kali saya menyapa, kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian. Tinggi namamu dipuji, hormat biar untuk Tuhan saja. Kita naikkan dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Yang terbaik untuk Dia. Besar dari aku harapkan, bukti dari
Haleluya. Masih tetap semangat? Amin. Haleluya. Sekarang kita menari buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang lalu, dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang lalu, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang lalu, dan kini hanya untukmu. Hidup yang lalu, dan kini hanya untukmu. Hidup yang lalu, dan kini hanya untukmu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Lewat firman-Nya diberikan kepada hamba-Nya, ya Tuhan memberkati, mengurapi firman-Nya juga hamba-Nya, sehingga firman itu menjadi satu rema dan kekuatan. Firman itu hidup, firman itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita percaya firman-Nya, memang tidak mudah. Saya sendiri begitu penuh dengan perjuangan, pergumulan. Namun ketika saya berjalan dengan Tuhan, ada satu pengalaman yang tidak pernah bisa saya lupakan, bahwa Tuhan itu punya rencana tidak seperti kita punya. Menurut kita harusnya begini Tuhan. Tuhan bilang tidak. Jadi dengan air mata saya mengerti jalan Tuhan. Dengan air mata saya mengerti firman-Nya. Itu benar-benar memerdekakan. Mari kita berjalan bersama firman-Nya. Firman adalah kompas dalam hidup kita. Seberapa besar, seberapa jauh kita melangkah dan berlari, firman-Nya lah yang akan membuat kita kembali dan mengakui bahwa hanya Dia jalan yang benar dalam hidup kita. Kita akan naikkan pujian. Dia mampu buat jalan, Dia mampu membalikan keadaan, Dia mampu membuat mukjizat. Apa yang tak mungkin bagi kita, mungkin bagi Dia Allah. Dia tak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kita, sadari atau tidak sadari. Dia Allah yang bekerja, Dia Allah yang bekerja dan tak pernah berhenti dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan pujian ini pelan-pelan. Bagi yang baru mendengar, bagi saya pujian ini benar-benar hidup dan mengisi hari-hari saya berjalan bersama Tuhan. Sungguh Dia Allah yang sanggup membuka jalan, membuka pintu yang tertutup, menghancurkan setiap penghalang yang ada untuk kita
kita sampai kepada rencananya, untuk kita sampai kepada visinya, untuk kita sampai kepada apa yang Tuhan mau. Mari akui Dia, hanya Dia, Yesus, yang tidak pernah berhenti mengubah hidup kita. Hanya Dia, Yesus, yang selalu ahli dan paling ahli membuat mujizat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. Amen. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Akui Dia. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. Hallelujah, Yesus. Hallelujah. Rasakan Dia, nikmati Dia, akui Dia, saudara. Gak ada yang bisa buat dalam hidup kita jalan, mujizat, kesembuhan, apapun yang sulit dalam hidup kita, sampai
sanggup buat. Hanya Dia. Hanya Dia. Akui Dia. Akui Dia. Dia masih sanggup buat mujizat. Akui Dia, saudara. Akui Dia dalam kehidupanmu. Akui Dia. Keadaan boleh sulit, kehidupan boleh sangat berat, tapi Dia masih hidup, saudara. Dia masih sanggup buat mujizat. Dia masih sanggup melihara hidupmu, hidupku. Dia masih sanggup menyertai. Dia masih sanggup menunjukkan jalan. Dia masih sanggup buat mujizat. Dia ahli. Dia ahli dalam membuat mujizat. Dia Bapa. Dia Raja. Dia Sahabat. Dia pernah berhenti bekerja bagi kita. Dia tidak pernah berhenti bekerja. Akui Dia. Akui Dia membuat jalan dalam hidupmu. Akui Dia. Haleluya. 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 You never stop working, Jesus. You never stop working.
Selanjutnya saya serahkan pada hambanya. My God, that is who you are. Promise keep on light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mempunyai Allah yang dahsyat, yang heran, yang sanggup melakukan segala sesuatu yang Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur kami bisa berharap bersandar kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih bila Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dan kami siapkan hati kami ya Tuhan. Isilah bejana hati kami dengan segala kebaikan, kebenaran-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan, dikuatkan melewati hari-hari ke depan ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan memberkati WL dan semua tim musik yang sudah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ibalah kami semuanya untuk Engkau berkati dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Kita bersyukur saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita sudah melewati 1 bulan di tahun yang baru ini ya. Sekarang pas tanggal 31, dia di akhir bulan Januari ini. Kita bersyukur saudara yang dikasih Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, kita sehat ya. Kita bisa beribadah semua oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Kita melihat 1 bulan sudah kita masuk di tahun yang baru ini. Kita melihat setiap kejadian-kejadian yang terjadi yang Tuhan izinkan, khususnya di Indonesia ya, bencana-bencana yang Tuhan izinkan. Kita bersyukur Tuhan masih belum kasih kita musibah di Surabaya ya, kita bersyukur ya. Tapi kita melihat di daerah-daerah yang lain, bukan nyobornya ya saudaraku, tapi tidak ya saudaraku. Kita melihat Tuhan izinkan ya semuanya terjadi bencana, bukan hanya di Indonesia saja ya. Kalau di YouTube saya itu sukanya lihat YouTube sekarang ya, sudah tahu YouTube, buka YouTube aja. Jadi saya bisa melihat semua juga di negara-negara yang lain juga diizinkan Tuhan terjadi bencana, banjir bandang, hujan lebat, hujan es batu, dan ya Tuhan kena kepala hujan es batu dan lain sebagainya. Semuanya negara-negara juga diizinkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya kita sudah berada di akhir dari akhir zaman ya. Kita hanya menunggu waktunya Tuhan ya. Kita menunggu apa yang Tuhan janjikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan seperti ini mungkin kalau kita yang Tuhan izinkan masih kita bersyukur pada saat ini ya saudaraku. Kita belum alami yang susah seperti mereka yang alami musibah saudaraku. Mungkin kita masih bisa bersyukur. Coba kita membayangkan kalau kita dalam keadaan seperti mereka. Apakah masih bisa bersyukur ya? Masih tanda tanya walaupun kita sudah anak-anak Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya. Ujian yang terberat itu apakah kita masih bisa bersyukur ya? Kadang saya, aduh Tuhan tak bayangkan Surabaya banjir bandang. Aduh Tuhan tolong ya Tuhan supaya seandainya itu terjadi di Surabaya atau di Jawa Timur. Mari kita belajar ya, kita kuatkan, kita pegang janji Tuhan untuk kita tetap dapat bersyukur ya. Tuh, beberapa hari lalu, minggu-minggu ini kan angin ini kenceng banget ya. Itu di sebelah saya itu pabrik itu mungkin ada terasnya yang lepas kali ya. Jadi kalau angin kelodak gitu. Ini si Sela itu takut. Itu apa mah? Itu apa mah gitu. Angin badai saya bilang gitu. Mau
wedi aku. Loh, kamu tuh punya Tuhan Yesus. Iya, aku punya Tuhan Yesus, tapi dengar bunyi kok aku wedi. Karena yang tahun lalu ya, yang tahun masuk 2020 itu kan juga ada angin itu ya. Sampai itu plafon saya jeblak-jeblak begitu ya. Dan itu sandalnya tetangga itu kelempar ya. Nah itu saya pasti tahu, jadi sejak saat itu dia takut ya. Nah setiap kali saya buka YouTube saya lihat itu di on the spot itu kan ya, itu bencana-bencana, dia takut ya. Mama kok suka lihat bencana-bencana toh, aku wedi katanya gitu. Ayo kamu kan punya Tuhan Yesus, kenapa takut? Iya mah aku bisa panggil-panggil Tuhan Yesus. Tapi kayak itu rumah rubuh gitu, terus aku tinggal di mana katanya gitu ya, namanya anak-anak ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat semuanya ini terjadi ya, apakah kita masih percaya akan janji-janji Tuhan? Masih percaya akan firman Tuhan ya? Setiap saat kita sudah belajar firman Tuhan, setiap saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika kita berada di dalam situasi yang seperti itu ya, yang waktu beberapa hari yang lalu juga sudah banjir ya waktu itu waktu banjir tuh mau kedua kali banjir, waktu pertama kali ya sudah, waktu banjir pior saya cuma haleluya saya cepet-cepet angkat kasurnya Pak Mendy karena tidurnya dia sekarang di ruang tamu, jadi angkat itu kasur ya. Nah itu banjir yang pertama. Yang kedua barusan kemarin itu, waduh sudah inyip-inyip ya. Nah Tuhan Yesus, lah anak saya juga selalu bilang, aduh mah banjir lagi mah, ojo sampai banjir, berdoa saja. Kalaupun banjir ya puji Tuhan, ya bisa ecak-ecak katanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita alami hal seperti ini, masihkah kita akan percaya akan firman Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan banyak hal di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sudah mengatakan setiap janjinya ya. Dia katakan bahwa Tuhan itu Immanuel ya. Kita sudah melewati hari Natal ya. Kelahiran Tuhan Yesus yang artinya Immanuel yang menyertai kita dalam segala keadaan. Apakah kita masih percaya ya? Janji-janji Tuhan yang begitu banyak dalam firman Tuhan ini, mana yang harus kita pegang? Semua dalam janji-janji firman Tuhan ini, semua apa yang dikatakan Tuhan, kita pegang, kita renungkan, kita simpan, kita pegang kuat-kuat. Saudaraku, ada banyak janji-janji dalam firman Tuhan ya. Kita memang Tuhan izinkan memasuki tahun-tahun yang sulit ya. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa akan datang masa yang sukar. Sekarang ini sudah sukar ya saudara. Nanti selanjutnya ada lebih sukar lagi. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi setiap anak-anak Tuhan tetap membedakan, Tuhan tetap melihat setiap anak-anaknya. Ada perlindungan, ada perbedaan bagi anak-anaknya yang benar-benar percaya, yang benar-benar bergantung, yang benar-benar menjadikan Tuhan sebagai harapan, sebagai pegangan, sebagai sandarannya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kondisi apapun, mari kita pegang janji-janji Tuhan. Ya, kita melihat salah satu beberapa janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Mazmur pasal 118. Mazmur 118 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Walaupun Tuhan izinkan yang terjadi ini seperti ini, Tuhan itu tetap baik. Tuhan izinkan semuanya ini, karena Tuhan mau melihat bagaimana kondisi imanmu. Karena Tuhan juga katakan bahwa ketika Dia datang kedua kali, adakah iman? Jadi hari-hari ini Tuhan juga izinkan ini. Ini adalah kebaikan Tuhan, masa-masa ini adalah kebaikan Tuhan. Tuhan mau menyaring, Tuhan mau melihat seberapa dalam, seberapa besar
kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Allah yang menciptakan kita percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya sama dengan Immanuel, minggu yang lalu Bapak Gembala sudah sampaikan ya tentang Immanuel, Allah beserta kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesehatan kita mungkin menurun, kondisi seperti ini, keuangan kita menurun, dalam hal apapun saudara yang dikasih Tuhan, dalam hal mungkin cita-cita belum tercapai, ya, keinginan kita yang tidak terwujud, itu kasih setianya Tuhan tetap ada di dalamnya. Apa yang kita inginkan tidak tercapai, tidak masuk dalam daftar kita, dalam rencana kita, tapi itu rencana Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tuh rindu untuk anak saya itu masuk SMP tempatnya Yosua ya, Cita Damai. Itu cita-cita ya, maksudnya keinginan saya, karena dia dari negeri, maksud saya untuk dia bisa sekolah di tempat swasta ya, Kristen atau Katolik gitu maksud saya. Tetapi rencana Tuhan lain ya saudaraku. Nah, setiap harapan kita yang tidak sesuai dengan Tuhan, apakah kita tetap bisa bersyukur? Apakah kita tetap bisa katakan bahwa itu kasih setia Tuhan, itu kebaikan Tuhan? Ya itu rencana saya sudah berusaha, ya saya tanya-tanya Nesa, saya gini, terus diajak Nesa ke sana sendiri, ya sebenarnya kasih Tuhan, ya gitu, semuanya dapat diskon, jatuhnya uang pangkalnya cuma 3,250 gitu ya saudara. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, untuk SPP tidak ada kenaikan. Tidak ada, maksudnya tidak ada potongan gitu ya saudara. Ya tetap ya. Nah itu juga saya pikir masih keberatan segitu ya. Ya Pak, gimana ya untuk SPP supaya ya minta surat SKTM. Saya jeglek SKTM. SKTM ya. SKTM artinya surat keterangan tidak mampu. Lah saya ini anak aja loh Tuhan. Lah masa saya harus bawa surat itu ya. Ya dalam hati Tuhan kayak apa ya. Ya misalnya, kalau apa Tuhan, saya coba. Akhirnya saya hubungi RT-nya lagi sibuk. Waktu itu urusan apa ini, coblosan itu ya, ngurusi itu, jadi saya tidak bisa ketemu RT RW ya. Waduh, padahal batas waktunya cuma 4 hari ya. Dari sekolah itu bilang, pokoknya kalau ada siapkan tanggal 16 itu terakhir ya. Siapkan uangnya 3,2,5 dan juga surat SKTM itu harus ada. Waduh, saya nyari-nyari ini URT dan Pak RW uangnya ya karena mereka ngurusin itu. Ada Tuhan kayak apa ini ya. Dan selalu yang kedua soal keuangannya. Saya telepon saudara-saudara saya hati utang gitu ya saudaraku. Hubungi ini enggak ono, saya pikir iya lah ini masa seperti ini gitu ya saudaraku. Enggak punya. Jeglek lah saya bilang sama suami saya, ya apa gini-gini. Ya apa mana gitu, sudah usaha. Tuhan belum izinkan ya. Saya katakan jelas-jelas enggak jadi. Sekak pokoknya aku wedi nek sekolah ndok. Sebenarnya gitu. Loh kok takut? Iya pelajarannya kok angel-angel, aku tambah gaya katanya gitu. Ya lah ya kata-kata. Ya sudah. Di dalam setiap rencana kita yang tidak sesuai, Tuhan izinkan tidak terjadi. Ya. Apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita Tuhan? Aku ini yang terbaik kok. Gini. Selalu yang dikasih Tuhan. Dalam segala sesuatu itu kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tahu ke depannya. Tuhan tahu apa yang terjadi di depan. Tuhan tidak izinkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biar kita tetap ingat bahwa kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak hanya sampai di sini. Kasih setianya tidak hanya kita waktu beribadah, dalam keadaan apapun yang tidak menyenangkan pun, kasih setianya tetap ada. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kita ingat janji Tuhan, kita pegang janji Tuhan.
dalam Ratapan pasal yang ketiga, saudara yang kasih. Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang tidak asing lagi bagi kita ya saudaraku. Ayat yang ke-23, 22 mulai. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Dan dikatakan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi, setiap hari, rahmatnya itu selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Dan setiap bangun tidur, saya katakan, oh Tuhan, apa yang terjadi hari ini, saya serahkan hari ini, ya apapun yang terjadi, ya pasti Tuhan itu baik. Setiap saya buka pintu, saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, berkat masuk. Pokoknya saya buka pintu, berkat masuk. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, kita selalu menantikan janji Tuhan, kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya dan selalu baru setiap pagi. Dalam setiap kehidupan kita itu selalu ada hal-hal yang baru ya saudara yang kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan memang situasi yang seperti ini saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kasihnya selalu baru setiap pagi. Saya setiap kali buka pintu, berkat datang, kemurahan Tuhan baik masuk semua ke dalam rumahku, saya katakan begitu. Tapi satu kali Tuhan izinkan ya saudara yang kasih Tuhan. Biasa soal ekonomi ya saudara yang dikasih Tuhan. Bulan Desember, masuk Desember, ini bulan-bulan yang penuh dengan berkat ya, karena kita juga untuk Natalan ya baik di rumah, baik di gereja. Tapi Tuhan izinkan kondisi keuangan jebret gitu ya saudara. Saya katakan Tuhan, iya Natal, kayak apa ini ya? Saya kadang-kadang saya bilang setiap buka pintu berkat Tuhan datang, lagi kok gini Tuhan. Nah saudara, apakah kita yakin? Apakah kita percaya? Ya, yang kasihnya selalu baru setiap hari. Tuhan izinkan itu terjadi ya saudara. Ya saya katakan, Tuhan saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Setiap hari berjalan habis Natal, habislah dompet saya benar-benar tidak ada apa-apanya. Nah saudara, saya Tuhan, ini wis entek lho, dalam kosong Tuhan. Saya nggak tahu besok itu bagaimana, itu urusan Tuhan, saya katakan begitu ya saudara. Dan benar saudara yang dikasih Tuhan. Waktu saya persiapan itu tanggal gladi bersih itu ya. Nah itu terakhir itu dompet saya sudah kosong itu. Cuman nggak kelihatan toh, muka saya tetap senyum-senyum kan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya saat itu sebenarnya saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan, kasihnya tidak pernah habis. Ya benar saudara, saat mau pulang ya ada seseorang yang datang pada Yanti, aku punya hutang. Haleluya. Saya lupa kapan saya kamu itu hutang. Ya dulu seperti ini datang. Puji Tuhan ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan dia memberi itu cukup untuk akhir bulan ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ujuk-ujuk saudara yang dikasih Tuhan sudah kasih pertolongan. Pas terakhir mau masuk tahun baru, suami saya bilang gitu, Ma, ini manajemen ini rugi total dan dia tidak bisa bayar itu kontrakan kafe dan tidak bisa bayar karyawan. Jadi bulan Desember saya tidak bayaran. Haleluya. Lutut saya gemetar ya. Tidak bayaran ya Pak ya? Iya. Haleluya. Tidak bayaran. Ya wes gitu. Ya tidak apa-apa lah. Ya Mas tidak apa-apa wes. Kita jalan aja. Saya percaya Pak Tuhan itu pasti punya cara. Ya wes kita bersendagurau aja, kita tenang-tenang aja sebagai yang dikasih Tuhan. Dan memang benar, Tuhan tidak pernah biarkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ya. Saat berasa habis, Tuhan kirim berkat. Saat mau belanja, Tuhan kirim berkat. Dan manajemen yang baru ya, dengan aturan yang baru pula. Ya. Dan akhirnya manajemen yang baru ya harus ikhlaskan, sudah nggak bayar mau diapain ya kayak gitu.
mau dikejar orangnya kemana, dikejar ya, mau dikejar juga dia bilang nggak ada uang kayak gitu. Nah karyawannya berapa? Ada 8, semua nggak bayaran. Iya nggak bayaran, ya wis kita nggak sendiri nggak bayaran ya. Nah kayak dikasih Tuhan, tetapi Tuhan itu memelihara ya. Setiap anak-anaknya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Ada aja, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Ada aja, yang penting kita tidak pernah kelaparan. Dan Tuhan tidak pernah izinkan kita meminta-minta. Seperti yang tadi, saya telepon mau hutang aja Tuhan tidak boleh kok. Tidak ada yang punya. Jadi gak jadi hutang, untung ya gak jadi hutang. Nah selalu yang dikasih Tuhan, Tuhan cukupkan. Akhirnya dengan manajemen yang baru ini, suami saya memberanikan diri untuk ngomong sama bosnya, Pak minta tolong ya, saya minta gajian per minggu saja gitu. Kalau per bulan itu memang jauh sekali ya saudara. Ya, saya minta gajian per minggu. Oh puji Tuhan, diizinkan sama bosnya ya saudara. Jadi setiap minggu itu bayaran. Jadi kampung tengah tidak pernah kosong. Haleluya. Nah itu saudara yang dikasih Tuhan, selalu baru kasih setianya dan tak pernah habis. Tak perlu pegang janji Tuhan ini. Kita perlu ya, percaya ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang ketiga, janji-janji Tuhan. Ini hanya beberapa janji-janji Tuhan saja yang saya ambil seragu untuk kita bersama-sama belajar melakukan dan memegang janji Tuhan ini. Mazmur pasal 65 ayat yang ke-12a, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ini memahkotai tahun dengan kebaikannya. Dalam setiap tahun itu kebaikan Tuhan itu ada di dalamnya. Karena Tuhan izinkan, Tuhan yang membuat hari-hari, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Jadi setiap tahun itu ada kebaikan Tuhan. Mahkota ini ada di atas kepala. Jadi posisi mahkota itu ada di atas kepala. Ada di atas. Jadi kebaikan Tuhan itu di atas setiap tahun yang berjalan. Demikian juga di tahun 2021 ini. Mungkin kita melihat, ya 2020 corona seperti ini. Apalagi seperti ini. Tahun 2021. Banyak ramalan-ramalan yang seperti ini. Tapi bila kita tetap pegang janji Tuhan, bahwa kebaikannya itu memahkotai tahun ini. Memang Tuhan izinkan semuanya terjadi. Tuhan memang menggoncangkannya. Di ayat mana itu yang katakan, langit dan bumi akan digoncangkan semuanya. Semuanya digoncangkan saat ini. Tetapi kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita pegang ini, bahwa kebaikannya memahkotai tahun-tahun ini dengan anak-anak Tuhan bersama. Saudara harus yakin itu. Saudara harus percaya kebaikannya bagi anak-anak Tuhan. Tapi dengan catatan, kita harus setia, kita harus hidup benar, kita harus hidup kudus, kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan adakan perbedaan antara yang tidak setia dengan yang setia. Tuhan adakan perbedaan yang beribadah dengan tidak beribadah, yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Saudara yang itu percaya bahwa janji Tuhan itu, ya, yang sering saya alami. Dulu itu sebelum saya kenal Tuhan, kalau ada masalah itu rasanya deg, rasanya khawatir sepanjang hari itu tidak bisa tidur, ya, rasanya masalah itu ada terus di atas kepala gitu ya. Tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, saya benar-benar melihat bahwa Tuhan itu mengadakan perbedaan dengan orang yang sungguh-sungguh. Jadi saya melihat semuanya kebaikan Tuhan. Sekarang, oh iya Tuhan. Sejak awal corona itu suami saya langsung diturunkan dari kapal ya, karena semuanya tidak ada yang naik, tidak ada yang turun, jadi semuanya pegawai diistirahatkan ya. Nah saya kasih Tuhan, ya itu saya jadi Tuhan kayak apa gitu kan, gak kerja. Lah terus mau cari kerjaan itu
Ya tidak mudah ya, karena semuanya juga di lockdown, berhenti semuanya pekerjaan. Terus mau melamar kerja apa? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi tetap Tuhan itu memelihara orang yang sungguh-sungguh. Jadi saya melihat semua kebaikan Tuhan. Tuhan memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, hamba-hambanya yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. 1 bulan nganggur, memang 1 bulan nganggur ya. Masih ada bayaran, jadi cukup untuk tanggung tengah ya. Tapi pas terakhir, aduh Tuhan, ini sudah ngepres 1 bulan persis tidak kerja. Tiba-tiba dia ditelepon sama temannya, ayo Pak Medi ikut saya, ikut di kafe saya. Ini adalah pertolongan Tuhan, ini adalah jawaban Tuhan, ini adalah janji Tuhan yang diberikan kepada anak-anak. Yang lain semuanya berhenti kerja. Saat itu ditelepon sama temannya, dapat kerjaan. Ya puji Tuhan sampai sekarang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, semuanya ini adalah campur tangan Tuhan. Ini adalah cara kebaikan Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Dan seperti yang tadi sudah saya katakan, justru di akhir ini Tuhan izinkan ya, nggak bayaran, tapi Tuhan tetap pelihara kami. Ya. Saya tidak pernah ada yang melihat, tahu saya ini punya uang mau nggak, punya uang nggak tahu ya. Apalagi adik-adik saya itu nggak tahu ya. Pas tidak ada bayaran tuh, adik-adik saya udah nyelang. Gitu. Masa yang dikasih Tuhan, kalau ada kita kasih, nggak mau, nggak ada duit terus, mau sok ada duit nggak percaya katanya. Iya ya nggak percaya ya, mungkin nggak ada duit nggak percaya. Masa yang dikasih Tuhan, terus yang satunya lagi, masuk, masa apa? Ya seadanya itu, mau makan ya silakan. Masa yang dikasih Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan. Tuhan memahkotai dengan kebaikannya dalam setiap tahun. Dan saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini ada sedikit, hanya 3 saja janji-janji Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Dalam firman Tuhan ini semua adalah janji Tuhan ya. Masa depan kita ada di dalam sini. Mari kita pegang benar-benar. Nah, sekarang apa janji kita kepada Tuhan? Kalau ini adalah janji Tuhan kepada kita, nah sekarang janji kita kepada Tuhan bagaimana? Apakah kita tetap benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan? Apakah kita melihat kondisi seperti ini? Apakah kita mulai goyah? Yang pertama kita melihat dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ketika istrinya Ayub marah-marah, ya selalu dikatakan demikian, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertakunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ayub Tuhan izinkan mengalami hal yang seperti itu. Ketika istrinya berkata, mana Allahmu, kok sekarang terjadi seperti ini? Ayub bilang, kamu ini, masa kita hanya mau menerima yang baik saja? Kalau yang gak baik, gak terima. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Ayub mengerti ya. Ayub adalah orang yang hidup saleh. Pasal 1, di pasal 1 dikatakan, orang itu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Loh, ini sudah komplit.
Hidup kudus dan benar ini adalah orang yang seperti Ayub. Dia saleh. Saleh ini dalam hal ibadah. Dia beribadah dengan sungguh, gak pernah gak pernah molor, gak pernah absen, dan jujur dalam perekonomian, dalam perhitungan dengan teman kerja, dengan keluarga, dengan anak buah. Dia jujur, dia takut akan Allah, berarti dalam kekudusan. Dia tidak pernah membuat dosa di hadapan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Tuhan izinkan hal ini. Dan dia katakan, masa kita mau menerima yang baik saja, yang buruk tidak. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik yang enak maupun yang tidak enak, biar kita tetap mengucap syukur. Jangan katakan, kalau kita mengalami hal yang buruk, Tuhan, aku ini sudah memuji Tuhan, melayani Tuhan, ya. Aku sudah begini dengan Tuhan, begitu dengan Tuhan. Kok Tuhan izinkan aku alami seperti ini? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biar kita tetap mengucap syukur, kita menerima yang baik atau yang tidak baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita harus janji kepada Tuhan untuk memegang janji Tuhan, untuk kita tetap setia, hidup di dalam kekudusan, kebenaran yang sesuai dengan janji kita kepada Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Biarlah kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita mau kuat, karena kita ada Tuhan, kita bersama Tuhan. Ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirim untuk saudara, menyertai kehidupan kita. Dan biarlah kita tak percaya, dengan kuat kuasa Tuhan kita melewati hari-hari yang sulit ini. Dengan kasih Tuhan yang kita pegang, kita hadapi semuanya ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus pegang ini. Kita harus punya janji, kita akan kuat bersama Tuhan. Kita tetap melayani walaupun apa yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak akan sanggup kalau dengan kekuatan manusia. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan. Kita harus percaya kuasa Tuhan itu, ya, kedahsyatan Tuhan itu, yang Tuhan berikan kepada kita itu dahsyat. Gitu. Jadi pengertian kita, pengenalan kita kepada Tuhan, kuasa yang Tuhan punyai, ya, kita harus miliki, kita harus percayai. Ya. Tuhan itu sanggup berbuat apa saja. Tuhan itu sanggup, ya, seperti yang pujian terakhir tadi. Tuhan sanggup membuat semuanya yang kadang tidak ada di dalam pikiran kita. Kita hanya mau kita pegang kuat-kuat kuasa Tuhan. Karena memang manusia kita itu berpikir, iya Tuhan, kayak apa ya Tuhan? Kayak apa jalan Tuhan? Kita tidak perlu tahu jalan Tuhan. Kita hanya tahu, percaya, ya, bahwa Tuhan sanggup. Kuasa Tuhan itu sanggup mengadakan apapun, menyelesaikan apapun. Jadi percaya kita ini loh, percaya kita ini loh kepada Tuhan. Itu yang harus benar-benar kita pegang. Dan yang terakhir, saudaraku, yang harus kita pegang, yang harus kita berikan kepada Tuhan, yang harus kita janjikan kepada Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus janjikan kepada Tuhan ini bahwa kita pegang apa yang sudah kita punya. Apa yang kita punya? Keselamatan, ya, oleh darah Yesus kita sudah diselamatkan.
kita sudah ditebus ya. Firman Tuhan atau janji-janji Tuhan, kekudusan yang sudah dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan kuasa Tuhan ya, kita pegang itu, kita punya itu. Kita bersyukur kita punya keselamatan. Kehidupan kita sudah pasti ya. Yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah pasti, saudara. Sudah pasti kita ada di sana. Yang kedua, kita punya pegang firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang beri kita kekuatan hari lepas hari ya. Waktu demi waktu ada janji Tuhan. Dan kita punya kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, yang menghiburkan kita, memampukan kita. Pegang itu supaya jangan ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Siapa yang mau mengambil mahkota kita? Ya musuh kita. Ya setan dengan antek-anteknya. Dia bisa menyerupai apapun juga yang ingin mengambil mahkotamu, mengambil keselamatanmu, mengambil janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Setan dengan segala tipu dayanya membuat kita, iya tak Tuhan, benar tak Tuhan, aku takut Tuhan melewati tahun ini dan lain sebagainya. Atau dengan keadaan yang seperti ini ya, kita ditawarkan ini kasih pekerjaan, hasilnya bayarnya gede segini, tapi ganti ya, kamu jadi ya. Masalah yang dikasih Tuhan dengan kondisi yang seperti ini, waduh bayarnya sak ini tapi kok dibangun ganti Masalah yang dikasih Tuhan, jangan itu kamu serahkan, kita pegang apa yang ada. Tuhan katakan aku datang segera. Sudah sebentar lagi. Walaupun kita aduh Tuhan, kapan Tuhan, sudah gak kuat aku Tuhan melewati hari-hari yang seperti ini. Tetap kita pegang kuat-kuat. Seperti gambarannya kalau kita alami mungkin badai, terus kita kentir di dalam arus yang banjir itu ya saudara. Seperti mungkin kita menemukan sebuah rakit atau kayu dan kita pegangan ya, kita ikuti arus banjir itu mungkin seperti itu. Gambaran kita memegang ya, apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Seperti itu gambarannya. Kita tetap pegang itu kuat-kuat sampai ada keselamatan atau sampai kita mendarat atau sampai kita menemukan kelepasan. Seperti itu cara kita berpegang apa yang kita punya ini. Jangan sampai ya, seorang mengambil mahkota. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah gak lama lagi sudah tetap harus tinggal ya, di dalam Tuhan. Sudah pegang apa yang sudah punya. Biar kita tetap percaya kehidupan kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Kita bersama-sama melewati masa yang sukar ini. Biarlah ketika Tuhan datang, Tuhan menemui iman. Tuhan katakan, adakah iman di bumi ini? Katakan, ada Tuhan, ada pada saya Tuhan, ada. Ketika Tuhan datang, apakah ada yang punya iman? Ini aku Tuhan, masih ada kok iman ke Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini benar-benar Tuhan sudah menyaring kita. Tuhan sudah membakar kita ya, supaya Tuhan mau melihat kemurnian kita. Kita dibakar seperti emas ya, karena Tuhan mau melihat iman kita sampai di mana. Nah saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita tetap pegang dan kita janjikan hal-hal ini. Kita mau mengucap syukur keadaan apapun yang tidak baik, yang baik kita mengucap syukur. Kita tetap kuat di dalam Tuhan melewati hari-hari ini. Dan kita tetap pegang keselamatan firman Tuhan yang kita punya.
Jadi jangan sampai seorang pun mengambil mahkotamu dengan apapun ya. Dengan cara apapun, jangan mau diganti dengan apapun. Tetap pegang keselamatan di dalam Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya tidak memanjang firman Tuhan karena firman menjadi pelajaran dan berkat bagi kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Pembala. Tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan, selalu baru dan baru. Engkau tidak pernah memberikan kepada kami berkat yang sisa-sisa Tuhan, tapi memberikan berkat yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa, kalau kami jadi biji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk janji-janji-Mu. Menghadapi Tuhan ke depan tahun 2021 ini, biar kami selalu ingat akan janji. Menghadapi masalah, hadangan, tekanan, apapun yang ada di depan kami, tapi kami yakin Tuhan tidak akan biarkan kami sendiri. Hanya menyertai kami. Engkau ada buat kami. Memberkati hamba-Mu sudah menjalankan firman-Mu Tuhan. Ibu Yanti, berkati usaha, berkati apapun, tangan yang mengerjakan segala sesuatu, Tuhan yang membuat berhasil. Amin. Berkati Pak Medi, berkati saya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan dan akan melakukan firman Tuhan. Amin. Pujilah nama-Mu, kami mengamini firman-Mu dan kami mengucap syukur atas segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu. Ibadah pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk yang jemaat yang belum bisa berkumpul keseluruhannya Tuhan, Kau yang menilik jiwa-jiwa satu persatu tanpa terkecuali. Oma, nenek, ibu, bapak, om, tante yang belum bisa beribadah Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai mereka. Kami penuh keterbatasan Tuhan, tapi biarlah perlindungan-Mu, kuasa darah-Mu terus Tuhan menyertai, melindungi mereka. Iman mereka tetap bertahan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih. Dan berkat-Mu Engkau curahkan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih setia-Mu yang selalu baru, seperti yang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati pengurus Tuhan, supaya kami tetap setia, karena Engkau sudah setia kepada kami. Kami melayani dengan satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Tim PAW yang bertugas selalu Tuhan motivasi kami selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yesus, terima kasih. Karena Engkau baik, karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah mati buat kami, dan Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah hari-hari ke depan kami tetap memohon perlindungan-Mu, kuasa darah-Mu ajaib untuk kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dilalukan. Kalaupun kami mengalami masalah, kami tetap ingat bahwa penyertaan-Mu dan Engkau tetap ada, mujizat-Mu tetap berlaku, dan kami tidak sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, dan kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan, oleh karena Allah Bapa di surga begitu mengasihi kita, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat, serta persekutuan Allah Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kami mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, ia percaya katakan amin.
Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.